Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Apoteker Nurul Jumah, SSI MS-Pharm, selaku dosen tetap pada program studi S1 Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Makassar. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 sebagai bentuk komitmen saya dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas saya sebagai dosen, khususnya dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Melalui proses sertifikasi dosen ini, saya berharap dapat terus mengembangkan diri sebagai pendidik profesional dan juga memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan juga perguruan tinggi. Dan video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri melalui unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Sebagai seorang dosen, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk memberikan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu berupa pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Salah satu wujud pelaksanaan Dharma pengajaran yang saya lakukan adalah mengampuh mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang saya miliki. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu Farmasetika Dasar dengan bobot perkuliahan yaitu 2 SKS. Mata kuliah ini mengkaji tentang sejarah kefarmasian serta konsep farmasetika meliputi resep, perhitungan dosis, sediaan padat, sediaan cair, sediaan padat, sediaan semi padat, sediaan galenika, dan juga alat kesehatan. Di mana mahasiswa akan belajar menelaah materi berdasarkan teori farmasetika dasar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami perkembangan sejarah kefarmasian, mahasiswa mampu mengaplikasikan resep dan perhitungan dosis, mahasiswa mampu menguasai konsep farmasetika dasar pada sediaan padat, pada sediaan cair, pada sediaan semi padat, pada sediaan galenika, dan juga alat kesehatan. Sebagai dosen, saya bertanggung jawab menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan materi setiap pertemuan, berupa slide presentasi, buku referensi pokok, dan bacaan-bacaan dari sumber-sumber terpercaya, berupa jurnal maupun tulisan-tulisan ilmiah. Dalam membangun interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan pendekatan student-centered learning, yang mana model ini sangat efektif. Karena dalam setiap penyajian materi pembelajaran, mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap pertemuan. Bentuk interaksi yang saya lakukan selama pembelajaran di kelas meliputi 3 poin penting. Yang pertama, saya menyampaikan materi perkuliahan dan melibatkan mahasiswa secara aktif dengan melemparkan pertanyaan maupun meminta pemikiran-pemikiran mahasiswa terkait materi. Kedua, melaksanakan diskusi dengan membentuk kelompok di antara mahasiswa, dan sebagai dosen, saya juga berperan sebagai fasilitator dalam memandu diskusi mahasiswa untuk menggali dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang dibicarakan. Di akhir perkuliahan, kami memberikan tugas kepada mahasiswa sebagai proses self-directed learning. Bentuk penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara transparansi sehingga dapat diterima oleh semua mahasiswa. Dan pelaksanaan asesmen sangat penting dilakukan untuk mengukur rata-rata kemampuan mahasiswa, dan asesmen ini juga dilakukan secara objektif berdasarkan standar penilaian pembelajaran yang telah disepakati di awal perkuliahan. Adapun penilaian meliputi yang pertama, kehadiran 20%, partisipasi aktif dalam diskusi 20%, penyelesaian tugas terstruktur 25%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 35%, dan totalnya 100%. Demikian pengenalan dan penjelasan saya tentang mata kuliah Farmasetika Dasar yang saya ampuh, dan berikut adalah proses perkuliahan Farmasetika Dasar dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu
Untuk pembacaan doa, saya persilahkan kepada Yahya untuk memimpin doa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait sediaan cair. Di sini ada yang bisa meresum kembali materi pekan sebelumnya? Saya ikut. Oke, silahkan Dewi. Yang pertama itu adalah larutan. Jadi larutan itu adalah campuran homogen zat terlarut yang menyatu sempurna dengan pelarut. Yang kedua itu ada emulsi, yaitu campuran dua cairan yang tidak saling bercampur seperti minyak dan air. Yang ketiga itu ada suspensi, yaitu campuran heterogen yang mengandung partikel padat yang tidak larut dan dapat mengendap. Iya, sangat bagus sekali ya penjelasan dari Dewi terkait materi sebelumnya. Jadi saya rasa kalian semua di sini paham terkait materi farmasetika dasar pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan dibahas adalah terkait sediaan semi padat yaitu salep. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu capaian pembelajaran yang akan kita capai pada materi hari ini. Jadi yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep farmasetika pada sediaan semi padat salep dan setelah itu mampu menerapkan konsep farmasetika pada sediaan semi padat salep. Yang pertama adalah pengertian salep. Jadi salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar dan bahan obatnya harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Ini berdasarkan Farmakope Indonesia 3. Nah, di sini apakah ada yang pernah menggunakan sediaan salep? Pernah. Oke, apa contohnya? Gentamisin. Iya, gentamisin salep. Apalagi? Ketokonazol. Terus apa lagi? Mikonazol salep. Jadi banyak sekali sediaan-sediaan semi padat salep yang biasa kita jumpai sehari-hari dan biasanya dengan mudah kita temukan di mana? Di apotek. Iya, betul, di apotek ya. Nah, kita masuk ke persyaratan salep. Jadi persyaratan salep yaitu dilihat dari pemberiannya. Ini kalian bisa lihat ya di slide. Jadi pemberiannya itu dia tidak boleh berbau tengik. Jadi berbau tengik itu adalah berbau khas yang biasanya agak mengganggu. Jadi biasanya tidak boleh ada pada salep. Dan kadarnya itu kecuali dinyatakan lain dan untuk salep yang mengandung obat keras atau narkotik, kadar bahan obat adalah 10%. Dan untuk dasar salep, kualitas dasar salep yang baik yaitu dia harus stabil. Jadi stabil maksudnya adalah dia tidak terpengaruh oleh suhu, kelembaban, dan harus bebas dari inkompatibilitas selama pemakaian.
Di sini ada yang tahu inkompatibilitas? Jadi inkompatibilitas maksudnya adalah ketidakcampuran terhadap bahan-bahan yang lain. Ya, dan dia harus lunak. Jadi harus lunak, harus halus dan homogen. Dan selain itu dia harus mudah digunakan, jadi mudah dioleskan. Selanjutnya dasar salepnya itu harus cocok dan dapat terdistribusi secara merata. Selanjutnya adalah dia homogen. Jadi homogenitasnya itu jika salep dioleskan pada keping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, maka dia harus menunjukkan susunan yang homogen. Dan penandaannya pada etiket harus tertera obat luar dan etiket berwarna biru. Betul, jadi harus berwarna biru. Adapun penggolongan dasar salep ini menurut Farmakope Indonesia edisi 4, jadi dasar salep yang digunakan sebagai pembawa dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah dasar salep senyawa hidrokarbon, kemudian dasar salep serap, kemudian dasar salep yang dapat dicuci dengan air, dan dasar salep larut dalam air. Nah, yang pertama adalah dasar salep hidrokarbon. Jadi dasar salep hidrokarbon ini merupakan dasar salep yang paling banyak digunakan pada salep. Dan dasar salep ini dia bahannya sangat-sangat berlemak. Tadi ada yang menyebutkan dasar salep apa? Contohnya. Contohnya itu adalah dia menggunakan vaselin putih ya. Jadi dia menggunakan vaselin putih. Jadi dasar salep hidrokarbon digunakan terutama sebagai emolien dan sukar dicuci. Dia tidak mengering dan tidak tampak berubah dalam waktu yang lama. Nah, ini ada beberapa bahan-bahan yang biasanya merupakan basis dari dasar salep hidrokarbon. Yang pertama adalah vaselin putih. Kemudian ada vaselin kuning. Dan yang ketiga adalah campuran vaselin dengan sera, parafin cair, parafin padat, dan minyak nabati. Jadi ketika ada bahan-bahan ini pada komposisi salep, maka dia merupakan dasar salep hidrokarbon. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah dasar salep serap. Nah, dasar salep serap ini dibagi dalam 2 kelompok. Jadi kelompok pertama terdiri atas dasar salep yang dapat bercampur dengan air membentuk emulsi air dalam minyak. Kita kan sudah belajar emulsi ya. Berarti tadi sudah dijelaskan sama Dewi juga. Jadi merupakan ada 2 komponen. Jadi ada komponen air dan ada komponen minyak. Nah, ternyata dasar salep serap ini dia mirip-mirip dengan emulsi ya. Jadi merupakan emulsi air dalam minyak. Dan kelompok kedua dia emulsi air dalam minyak juga yang dapat bercampur dengan sejumlah larutan air tambahan. Jadi biasanya dia ada bahan lanolinnya, seperti itu ya. Dan dasar salep serap ini dia biasanya terdiri dari beberapa bahan. Jadi misalnya dia mengandung adepslane, ada juga mengandung simplex. Kemudian ada campuran 3 bagian kolesterol, 3 bagian steril alkohol, 8 bagian malam putih, dan 86 bagian vaselin putih. Dan yang terakhir adalah campuran 30 bagian malam kuning dan 70 bagian minyak wijen. Jadi ketika kalian mendapatkan komposisi-komposisi ini ada pada komposisi salep, berarti dia masuk dalam dasar salep serap. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Ketika dia dapat dicuci dengan air berarti komponennya itu bersifat dia hidrofilik. Betul. Jadi dia hidrofilik ya. Jadi dasar salep ini dia merupakan emulsi minyak dalam air. Jadi komposisi yang larut airnya itu lebih banyak dibanding yang larut lemaknya. Contohnya apa? Krim. Jadi seperti miconazole ya. Jadi miconazole krim itu dia masuk dalam dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Kemudian beberapa bahan obat dapat menjadi lebih efektif menggunakan dasar salep ini dibandingkan dengan dasar salep hidrokarbon. Dan keuntungan lain dari dasar salep ini adalah dapat diencerkan dengan air dan mudah menyerap cairan yang terjadi karena dermatologik. Nah, dasar salep yang dapat dicuci dengan air meliputi di sini ada emulsi minyak dalam air. Contohnya adalah penggunaan bahan finishing cream. Kemudian yang kedua adalah emulsifying wax, emulsifying ointment, dan yang terakhir adalah hydrophilic ointment. Jadi ini merupakan bahan-bahan yang biasa kita temui ketika dia dasar salepnya dapat dicuci dengan air. Selanjutnya yang terakhir adalah dasar salep larut dalam air. Jadi disebut juga dasar salep tak berlemak.
dan terdiri dari konstituen larut air. Dasar salep jenis ini memberikan banyak keuntungan seperti dasar salep yang dapat dicuci dengan air dan tidak mengandung bahan tak larut dalam air. Jadi contohnya parafin, lanolin anhidrat atau malam. Dan biasanya dasar salep ini lebih tepat disebut gel. Di sini mungkin ada yang menggunakan gel. Apa contohnya? Kalau malam, skincare ya. Jadi skincare itu rata-rata sekarang bentuknya adalah gel. Jadi dia masuk dalam dasar salep larut dalam air. Nah, apa contohnya yang gel? Sedang yang kalian pernah gunakan? Ya, moisturizer ya. Jadi moisturizer gel itu adalah bentuk dari dasar salep larut dalam air. Dan dia biasanya bahan-bahannya ada PEG-nya. Jadi polyethylene glycol atau campuran-campuran lainnya. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke cara pembuatan salep. Jadi aturan pertama, aturan pembuatan salep ini kita merujuk pada Evan Duin. Jadi yang pertama, peraturan salep pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan yang rendah. Ini contoh bahan-bahannya apa? Camphor, menthol, fenol, thymol, dan glycol. Kemudian peraturan salep kedua, jika tidak ada peraturan lain, maka bahan-bahan yang larut dalam air dilarutkan lebih dahulu dalam air, asalkan jumlah air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep dan jumlah air yang dipakai dikurangkan dari basis salepnya. Kemudian peraturan salep ketiga, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukan terlebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak nomor 60. Kemudian yang terakhir, campuran salep yang dibuat dengan cara dicairkan harus digerus sampai dingin. Dan bahan-bahan yang ikut dilebur, penimbangannya harus dilebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangan bobotnya. Kenapa? Karena biasanya yang berlemak-lemak itu sangat sukar dipindahkan ke wadah yang lain. Karena biasanya dia menempel-menempel pada misalnya lumpang ya. Jadi makanya dia tidak 100% bobotnya berpindah. Makanya harus dilebihkan sekitar 10-20% seperti itu. Nah, kita menonton video pembuatan salep. Nah, jadi yang pertama seperti apa yang kalian kerjakan di laboratorium. Jadi ini harus disiapkan dulu bahan-bahan yang perlu disiapkan ya ketika kita mau membuat salep. Jadi di sini karena dia mau membuat salep zinc oxide, jadi di sini ada zinc oxide dan bahan-bahan basis yang digunakan untuk pembuatan salep. Jadi seperti ini yang kalian lihat. Jadi zinc oxide itu biasanya dia diayak dulu. Jadi diayak terlebih dahulu dengan mesh berapa? 60. Kalau bahan lain biasanya 60, tapi kalau untuk zinc oxide biasanya dia meshnya 100. Seperti itu. Oke, dilakukan pengayakan. Nah, oke, setelah diayak, dia dicampurkan ya. Nah, ini setelah diayak, kemudian dilakukan pencampuran. Jadi semua dilakukan pada lumpang ya. Nah, basis yang digunakan kemudian ditambahkan pada lumpang. Setelah itu diaduk hingga homogen ya. Kemudian selanjutnya ya dicampurkan dan zinc oxide ditambahkan. Oke, kita nonton video pembuatan salep yang kedua. Nah, kalau ini lebih kepada bagaimana setelah dibuat kemudian dimasukkan ke dalam wadah tub. Nah, ini merupakan proses levigasi ya. Jadi pencampurannya dengan cara levigasi. Nah, kemudian filling on ointment tube. Kalau tadi kan menggunakan lumpang alu ya. Kalau ini dia proses levigasinya seperti ini. Jadi ini cara lain bagaimana proses pencampuran dari salep. Oke. Jadi ini ditambahkan sebuah bahan pembasah. Jadi untuk memudahkan pencampuran serbuk. Kemudian proses pencampurannya secara levigasi. Jadi proses ini dilakukan hingga homogen. Ya, sebisa mungkin harus bersih ya. Jadi tempat yang digunakan untuk mencampur itu dia bersih dan ketika dia diratakan tidak ada
serbuk-serbuk yang belum tercampur. Jadi semuanya harus homogen. Jadi harus disebar-sebar sampai dia homogen ya, tercampur sempurna. Jadi tampilan akhirnya seperti ini ya. Jadi harus homogen. Bagus lagi begini. Using two spatulas may be helpful to ensure no drug or base is left unmixed on either spatula or the outer edges of the toe tile. Incorrect, kenapa incorrect? Kalau misalnya dia hanya di atas saja, tapi harus betul-betul dia sampai ke dasar, supaya betul-betul kelihatan ya, apakah ada serbuk yang tidak tercampurkan atau tidak. Nah ini proses memasukkan ke dalam tub. Jadi sediakan kertas perkamen, kemudian simpan di bagian atas kertas perkamen ya, semua dari bahan yang sudah tercampurkan. Avoid placing the ointment on the last inch or so of one end of the paper. This will become important later as you will need one end of the paper to grab onto. Roll the glass side paper. Nah kemudian digulung dan dimasukkan ke dalam tub. Remove the cap of the Nah. ointment tube. Insert the glass side paper into the open end of the tube. Between the end Kenapa dibuka tutupnya? Supaya udara yang di dalam itu dia keluar. rotating the tube while inserting Terus dimasukkan di bagian belakang, kemudian nanti didorong masuk. using your fingers, squeeze the end of the paper tube. Oke, seperti ini ya, cara memasukkannya ke dalam tub. Setelah itu ditutup. Place the edge of your spatula Nah. across the tube about 3/4 to 1. Spatel tadi itu kemudian digunakan untuk menekuk pada bagian ujung tub supaya memudahkan untuk dilipat ya. Nah. Dia menahan supaya keluar sempurna bahan-bahan sedian salep tadi masuk ke dalam tub. Will cause the paper to break. Nah, jangan terlalu keras ditekannya. Kenapa? Karena bisa sobek. Ini cara yang salah ya, incorrect. Nah, jadi cara yang benar adalah ya santai saja supaya dia si kertas perkamennya tuh bisa keluar. Use the edge Nah. of the spatula to create Kemudian setelah ini dilipat-lipat. Ini juga begitu dulu. Nah, ditekuk lagi untuk dilipat ya ini. fold this grease. Nah, seperti itu ya. Jadi proses pelipatan bagian ujung tub. Flip the tube over. Use the edge of the spatula. Oke. Jadi sudah selesai. Nah, saya ingin meminta kalian mengisi Mentimeter, silahkan di-scan barcode di atas. Jadi apa perbedaan dari video 1 dan 2? Jadi tadi sudah ada ya video 1 proses pencampurannya seperti apa dan video 2 seperti apa. Silahkan di barcode dan diisi pada situs mentimeter.com. Oke, bagaimana? Sudah semua pengisiannya? Ya, Ibu kasih waktu 5 menit ya pengisiannya. Sudah? Oke. Selanjutnya kita masuk ke salep mata. Jadi tadi sudah dijelaskan salep kulit ya. Jadi salep kulit. Nah, kita masuk ke salep mata. Apa perbedaannya dengan salep kulit? Jadi salep mata adalah salah satu sediaan yang steril. Jadi termasuk sediaan steril yang digunakan pada mata. Dan pada pembuatannya dia harus menggunakan larutan yang steril dan serbuk steril.
dan dia harus termikronisasi pada dasar salep steril. Dan biasanya pada proses pengerjaannya dia harus aseptik ke dalam tub steril, dan bahkan obat dan dasar salep disterilkan dengan cara yang cocok. Tub disterilkan dalam otoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama tidak kurang dari 15 menit. Nah, untuk sebelum menutup perkuliahan ini, silahkan mengerjakan kuis. Jadi ada kuis untuk pertemuan hari ini ya. Silahkan di-scan lagi barcode di atas dan silahkan mengerjakan kuis selama 5 menit. Oke, bagaimana? Apakah sudah dikerjakan? Sudah? Oke. Dan ini adalah tugas individu yang kalian harus kerjakan dan dikumpulkan pekan depan di waktu yang sama. Jadi kalian harus membuat proses pembuatan salep dengan silahkan memilih ya, pilih 5 dari 6 salep yang tersedia. Jadi ini ada 6 resep, kalian hanya memilih 5, kemudian kalian mengerjakan di kertas folio dan dikumpulkan pekan depan ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum ditutup perkuliahan ini, apakah ada yang bisa meresup apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada? Saya, Ibu. Ya, silahkan Zahra. Jadi salep itu sediaan setengah padat yang cara penggunaannya itu secara topikal untuk pemakaian luar pada kulit atau selaput lendir. Ya, benar sekali ya. Jadi bedanya sediaan semi padat dengan sediaan cair yang sudah kita pelajari pekan sebelumnya. Jadi sediaan semi padat ini dia konsistensinya semi padat atau setengah padat. Jadi dia agak lebih padat dibandingkan dengan sediaan cair yang kita sudah pelajari di pekan sebelumnya ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Zahra bagaimana penggunaannya. Jadi penggunaannya biasanya secara topikal. Nah, jadi selain salep kulit ada juga salep mata ya. Jadi kalau salep mata itu dia sediaannya steril dibandingkan dengan salep kulit. Seperti itu. Jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa kita pahami sama-sama ya terkait sediaan salah satu sediaan farmasetika dasar dan yaitu sediaan semi padat salep ya. Dan pekan depan kita akan membahas sediaan semi padat yang lain, yaitu ada gel, ada pasta dan juga krim. Oke, jadi sekian dan terima kasih pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.